terhadap budaya Tegal. Dan beberapa kita diskusi ada beberapa, dan hari ini ada sekitar 18 episode Bu Dewi Aryani yang sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah kita hadirkan, kita saksikan bersama. Nanti ada beberapa respon-respon dari beberapa yang hadir di depan kita, termasuk bagaimana kita nanti akan meminta terhadap beberapa yang hadir di sini, termasuk ada budayawan Tegal dan Kota Tegal, Pak Atmo Tan Sidik yang hari ini hadir. Pak Kiai, beri tepuk tangan untuk Pak Atmo, Ketua Les Bumi Kota Tegal, termasuk andalan budayawan kita yaitu Ki Sengkek Harno. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Ki Harno yang nanti akan menampilkan terakhir. Ibaratnya kalau ILC ada Sujiwo Tejo, kalau di Nyongkopi ada Ki Sengkek Harno, kira-kira begitu Bu. Oke, langsung saja saya akan mulai soal pembahasan ini. Tapi yang jelas ini ditayangkan secara live di YouTube-nya Nyongkopi 2020, IG, fanpage, dan alhamdulillah ini hadir juga dari Pak D Taufik yang secara live juga menghadirkan YouTube-nya ya Pak ya, YouTube-nya untuk kita diskusi bersama. Oke, saya mulai dari Mbak Muhibah. Mbak Muhibah ini mahasiswa Piahut, monggo Mbak diambil dulu. Dan kita diskusinya santai, tetap pakai protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini nanti hujan bagian dari satu keindahan diskusi kali ini. Mbak Muhibah, dongeng ini diambil Mbak Muhibah sebagai ruang prestasi Mbak Muhibah. Kira-kira sebetulnya perjalanannya gimana sampai kemudian sampai pada bagaimana Muhibah ini menjuarai tingkat nasional di Cirebon saat itu. Terima kasih. Monggo Mbak Muhibah, silakan. Yang keras biar pada dengar semua. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Aryani, Ibu Asi dan Bapak. Terima kasih juga kepada Pak Samsul Hola yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini kepada saya, sehingga saya yang hanya rumahan rengginang ini bisa duduk bersama orang-orang yang hebat luar biasa. Masya Allah, terima kasih Bapak. Mengenai perjalanan saya mengenal dongeng seperti itu. Tentunya apa yang telah saya raih kemarin tidak serta-merta dari diri saya sendiri, tidak. Pasti banyak faktor yang mendukung kayak gitu. Salah satunya dari pihak keluarga gitu, dari ibu saya yang tidak merasa aneh melihat anaknya ngomong sendirian di kamar. Oh gitu ya. Terus dari dosen-dosen, Bapak Ibu dosen IBN juga luar biasa sekali mendukung, memotivasi, mengarahkan seperti itu. Dan kalau boleh nostalgia sedikit nih Pak. Pertama kali saya mendongeng di depan umum itu pada saat saya kelas 4 SD. Waktu itu saya diikut sertakan oleh kakak saya. Kakak saya itu juga seniman. Beliau Faiz dari Teater Gemblong. Mas Faiz. Saya dilatih oleh Mas Faiz untuk ikut lomba di Tegalsari, tingkat kabupaten dan kota. Waktu kelas 4 SD. Dan itu menjadi pengalaman pertama saya dalam beberapa hal. Yang pertama, saya pertama kali mengikuti lomba semacam itu. Kemudian pertama kali saya mendapatkan penghargaan di situ juga. Pertama kali saya mendongeng di depan orang banyak. Waktu itu saya mendongeng tentang kebo bule. Kebo bule. Iya. Terus, dari situ karena akhirnya tingkat kepercayaan diri saya mulai meningkat gitu. Saya tidak berpikir dua kali ketika di SMP ada acara lomba dongeng juga saya ikut langsung. Kemudian di organisasi profesi saya yaitu Himpaudi, waktu itu juga sempat mengadakan lomba mendongeng juga, kemudian saya mengikutinya.
Hingga akhirnya kemarin, sebelumnya itu kalau sebelum di Cirebon saya juga sempat mengikuti yang diadakan oleh IAIN Purwokerto dan alhamdulillah juga juara 1. Kemudian yang kemarin yang terbaru yang diadakan oleh IAIN Cirebon alhamdulillah juara 1 juga. Oke. Berarti pemupukan prestasi itu mulai dari kecil ya Pak? Iya. Kira-kira sebetulnya kalau ibunya Mbak Muhibah ini sebetulnya waktu Mbak Muhibah waktu zaman balita itu pernah didongengin nggak sih? Walaupun nggak ingat misalnya, tapi pernah cerita, biar mak pernah dongengin. Kira-kira gimana Mbak? Iya, saya masih ingat banget kok. Waktu saya kecil itu hampir setiap hari ibu saya itu dongengin saya. Terutama itu pada waktu jam tidur siang. Oh itu iya. Kayak untuk iming-iming supaya saya mau tidur siang gitu. Ayo tidur siang, nanti mama dongengin Pancil kayak gitu. Nanti dongengnya selesai, ibu saya tidur, saya kabur main lagi. Iya. Oke Mbak, coba barangkali ini teman-teman pengen dengar 1, 2 atau 3 menit ya. Mbak Muhibah kira-kira dongeng sebentar, siap ya? Pengen denger ya kira-kira kayak apa dan sebagainya. Ya sekilas aja biar Oke. Ininya dikeluarin nggak apa-apa Mbak? Ininya masuk. Barangkali yang jomblo-jomblo itu biar. Aja kira jomblo-jomblo. Oke. Di sini saya akan menampilkan sebuah dongeng yang saya ada. Yang saya adaptasi dari dongengnya Kak Aryo itu tentang 5 sahabat. 5 sahabat ini bernama Kelingking, Manis, Tengah, Telunjuk, dan Jempol. Nah, 5 sahabat ini selalu bermain bersama. Mereka berlari-larian, melompat-lompat, dan tak jarang mereka bermain petak umpet. Setiap hari mereka bermain bersama. Ya. Sampai di sore hari mereka kelelahan, mereka mengantuk, dan mereka tertidur. Lalu mereka mendengkur. Gitu. Hingga pagi menjelang. Kukuruju. Sahabat yang pertama tadi namanya siapa ya? Kelingking. Kelingking bangun. Aku lapar. Lalu disusul dengan sahabat yang kedua, si Manis. Aku juga lapar. Kemudian sahabat yang ketiga ikut menyusul bangun lagi. Aku juga lapar. Lalu sahabat yang keempat yaitu Telunjuk juga ikut terbangun. Apakah ada yang punya makanan? Aku juga lapar. Lalu sahabat yang terakhir yaitu si Jempol bangun lagi. Kalau kalian lapar, kalian tidak boleh hanya mengeluh saja. Pergilah ke dapur atau ke warung untuk membeli makanan. Seperti itu. Tapi mereka berempat tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Jempol. Mereka tetap mengeluh dan mengeluh. Hingga hari berganti lagi, keesok mereka bermain lagi, lompat-lompat lagi, bersembunyi lagi. Lalu mereka kelelahan, mereka mengantuk, mereka mendengkur. Kelingking bangun lagi keesokan harinya. Aku lapar. Lalu disusul oleh Manis. Aku juga lapar. Disusul lagi oleh Tengah. Aku juga. Aku lapar sekali. Lalu kemudian si Telunjuk bangun lagi. Aku juga. Apakah kalian punya makanan? Aku lapar sekali nih. Jempol bangun.
ketika dia ingat, dia sebenarnya mau mengingatkan lagi bahwa ke teman-temannya supaya mereka mau berusaha. Tapi jempol ingat, kemarin teman-temannya ketika diingatkan tidak mau. Mereka malah tidak mau mendengarkan jempol. Akhirnya jempol juga teringat dengan suatu nasihat bahwa ketika kita ingin menjadi orang baik, kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka sejak saat itu, jempol perlahan-lahan menjauhi keempat sahabatnya. Itulah kenapa letak jempol itu sedikit jauh dari keempat temannya ini. Namun, karena jempol itu adalah anak yang pemaaf, anak yang suka berteman, mereka masih tetap bersatu seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kalau misalkan kita punya keinginan, kita punya sesuatu yang ingin kita capai, maka bukannya kita hanya berteriak-teriak saja, aku pengen seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita mengusahakan supaya keinginan itu bisa kita raih kayak gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Muhibah. Intonasinya dan ininya sih udah bagus ya. Nanti bisa dinilai sama Bu Asis sebagai sesepuh dan senior lah kira-kira begitu. Mbak, satu lagi Mbak, kira-kira sebetulnya bangunan kreativitas yang seperti ini yang Muhibah lakoni itu generasi muda sekarang menurut Mbak Muhibah ini tertarik gak sih? Enggak? Kalau menurut saya di zaman yang sekarang ini sudah kurang ya. Kurang yang apalagi generasi mudanya itu kurang tertarik dengan mendongeng seperti ini. Iya. Pun orang tuanya juga, orang tua zaman sekarang itu juga kurang tertarik Pak, karena saya survei sendiri gitu di lembaga tempat saya mengajar. Itu ketika saya tanya apakah ibu-ibu pernah mendongeng untuk anaknya, jawabannya 90% tidak pernah. Waduh, berat gue. Itu padahal ibu-ibu, apalagi generasi mudanya seperti itu. Artinya bahwa Nyongkopi meyakini melakukan hipotesa bahwa ketap-ketipnya budaya dongeng ini memang terjadi kira-kira begitu ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Muhibah. Ini bentuk keprihatinan Mbak Muhibah sebagai praktisi dongeng kira-kira gitu. Kalau ada praktisi politik, praktisi ekonomi, praktisi dongeng lah kira gitu. Oke, saya ke Mbak Asih. Monggo Mbak Asih. Ini mic-nya. Oke, ini bisa. Ya, yang dekat. Mbak Asih ini salah satu sesepuh yang konsistensinya terus kemudian ada sanggar dan sebagainya di dongeng Tegalan kira-kira gitu ya. Apa sih dongeng Tegalan itu apa sih Mbak Asih? Monggo Mbak Asih, silakan. Dongeng Tegalan itu kita kembali ke pengertian dongeng. Iya. Dongeng itu cerita fiksi yang sulit dibuktikan kenyataannya. Termasuk sastra lama. Pengarangnya anonim. Tidak disebut siapa pengarangnya. Gitu. Disampaikan dari mulut ke mulut. Oh, berarti dongeng memang nggak disampaikan pengarangnya dan sebagainya ya? Itu dulu Mas. Iya. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, dongeng sekarang sudah dijadikan buku, bahkan YouTube, film dan sebagainya. Kayak ada hakinya gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau dongeng Tegalan berarti dongeng yang disampaikan secara lisan menggunakan bahasa Tegal dan menceritakan tentang dongeng-dongeng di sekitar Kabupaten Tegal. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Asih. Ini ada apa saja Mbak Asih? Cerita-cerita Tegal itu sebetulnya apa Bu sih? Bukan apa sih orang pada ngerti ke? Cerita tentang Kota Tegal itu banyak sekali, sudah dibukukan menjadi 5 buku. Kalau tidak salah ada 88 jilid. Kebanyakan menceritakan mitos-mitos yang ada di Kabupaten Tegal. Terus legenda, asal usul nama suatu tempat. Misalnya seperti Guci, Tonggara, dan sebagainya. Sedekala bangsanan ya Mbak? Sedekala. Misalnya yang terkenal di kampung saya
Di kampung saya itu cerita tentang Kedung Cokol. Kedung Cokol. Iya. Kedung itu artinya sungai yang dalam. Ya. Cokol itu cokor kaki. Oh, cokor, ceker. Iya. Oh, iya. Karena di gedung itu sering muncul kaki. Kaki mengambang. Oh. Gitu loh, maka hantu gitu maksudnya. iya, semacam itu mitos sih Mas ya. Nah, terus kedung itu dinamakan Kedung Cokol, letaknya di kiri miring nggih Mas Teguh nggih. Iya. Di Bidan Lasina sebelah sininya. Itu dulu Sungai Gung mengalirnya di situ, gedungnya di situ. Itu ceritanya ya. Ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu kala selalu diawali seperti itu Mas kalau dongeng Mas. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Asi dulu. Atau konon Alkisah ya. Atau kalau anak muda zaman sekarang pada suatu hari ya, dulu konon di desa Duku Salam ada orang kaya sekali. Jadi pak ceritanya nggak bahasa Tegalan. Oh iya kalian maaf. Ini semangat untuk apa zaman gemien nang Duku Salam kue ana wong sugih nemen. Dua anak wadon. Arane Marlina. Apik ya Mas Arne ya. Marlina ya. Namanya Marlina. Tapi anak wadon iku ora pati ayu Mas. Ora pati ayu. Biasa-biasa saja. Nah, jare bocah nom saiki nilene 6. Nah, terus karena si Marlina anaknya wong sugih, biasalah nang desa lah. Sunak-surakan nemen Mas. Oh iya. Ya, walaupun orang pati menarik. Lah, kemudian si Marlina jatuh cinta pada seorang pemuda namanya Topik. Ya. Lah, karena Mas Topik. Mungkin itu. Reinkarnasinya. Reinkarnasi. Lah terus sama Mas Topik ya Mas Topiknya wong anaknya wong sugih walaupun 6 ya diterima ya. Terus hidup bahagia karena anaknya si jetok semua kekayaannya dinakena karo si Marlina bahkan orang sawah umah duit Mas duit cash dinakena kabeh anak nukur siji lalu hidup terus Marlina harus Topik hidup seneng nemen nang Duku Salam. Hebat nemen sila pokoke. Lah, tapi ya sing arane wong urip ya jare ora sempurna ya Mas. Si Marlina karo Topik wis kawin suwe nemen ora duwe anak. Lah, mantan pacare si Topik ya arane Irma saben dina kowe ngecek terus arep ketemu Topik. Pik kon bojo luruhe dunya tok wong apa gobuk kaya kowe dibojo ya ora duwe anak kok ya kowe setiap ketemu kaya kowe akhirnya si Marlina kan panas ya pamaning sing ngomong bekas mantane bojone panas nemen terus akhirnya ngomong karo Topik Mas pribe ya Mas endah duwe anak ya kayak bae wis Bu kita berdua luruh dukun sing hebat nemen sing ben gawe kita bisa beranak pribe Bu ya wis nang ndi Bu kayak aku krungu kayak selawi kudo anak dukun hebat nemen arane Marni yo mana terus kesana ya berobat ngerti si Marlina anaknya wong sugih terus jaluk bayar si larang terus anak macem-macem istilah anak pun gawa wedhus kendit anak pun gawa ayam cemani ya jual ke pasar bahkan uang perak kudu pitung glondong endah cepet duwe anak dan sebagainya jadi setiap berobat si Marlina kowe ngetokna duit akeh dan tidak hanya karo Sumarni tok terus keliling mana tekan Jatinegara tekan Tegalsari tekan Brebes dan sebagainya akhirnya ora duwe anak kan deke dunyane entong ya didoli entong sampai umah sing nggo turu be didol akhirnya si Marlina turune nang pinggir kali karo bojone dadi wong melarat bojone kerjane pintere mancing tok ora bisa kerja apa-apa
Bener. Wong dasar wong lagi apes mancing ya olie satitik kok. Ya. Terkadang nggo lawu dewek, angger rada akeh satitik didol dan sebagainya. Ya. Lah, terus kebetulan rumahnya nang pinggir kali. Oh, kali gung gue mau. Kali gung Ya. gue. Wah, pada suatu hari sampai jining dina, Ya. kali ini banjir. Lah, si Marlina nih lagi pasar. Pasarnya pasar kue kono ketempreng. Ya, Ketembreng. ketembreng. Lah, si topiknya ditinggal turu. Laline poro bareng kaya kue banjir bandang sing kidul teka. Saking laline si topik ora kerasa. Ya. Akhirnya si topik gowo ke liyo. Ya. Mana hilang. Marlina balik bojone langka. Sementara kaline wis muwek mabik kaya omah, wit-witan kabeh diganyomi dan sebagainya. Ya. Akhirnya penduduk nabu tong kumpul yo bareng-bareng goleti si Taufik ya. Bareng digoleti sedina ora ketemu, rong dina ora ketemu, telung dina ketemu. Telung dinane ketemu maksudnya aku. Ketemu si Taufik wis kaya kan menos tidak berbentuk Taufik. Bentuknya apa mbuh. Lah terus diambil, dimakamkan. Nah setelah itu di tempat si Taufik ditemukan kuen gedung cokol kue. Setiap ana wong liwat, anggere wonge meteng, angger wong meteng ya sing liwat ya. Utawa wong gawa anak cilik, engko diweruhi sikil ngambang, Mas. Kue nang kono. Iya kue nang kono. Nang gedung cokol, tapi saiki gedung cokol ke wis dadi omah. Oh. Wis diuruk nang bidan laksinan ya Mas Teguh nggih. Iya. Wis dadi omah apik nang mana. Iya. Jamane nyong cilik anggar liwat metu mono. Sikile kon nguku, kon kakakne nyong sikile nguku-nguku ben ora diburu cokor. Ya. Nyong nguku. Ya. Nah, terus kupingnya jewer ping loro, ping telu ya tak jewer. Pokoke wis dadi sesuatu yang mengerikan sekali lah. Ya. Pokoke wong liwat nang ngono wedi nemen dan mesti ndonga ben ora weruh cokor kuwe. Ya, ya. Gitu loh, soale angger diweruhi cokor kue ya, angger sing esi bujang prawan engko ndilalah ora duwe anak apa sih Mas ya. Iya. Iya, iya. Selain itu, Bu, selain dari itu kira-kira sebetulnya ini nanti Mas TPA yang Iya. sebetulnya cerita yang seperti itu bisa kemudian diberikan sama anak-anak nggak kira-kira? Bu? Oh bisa sekali. Bisa ya? Bisa Atau sekali. yang lebih ini ada nggak Bu kira-kira? Ada banyak misalnya apa Miss? misalnya terjadinya desa Tonggara Ya. ya. Desa Tonggara Pangka ya, Kecamatan Pangka Mas ya. Iya. Gedung Banteng. Oh iya saiki Gedung Banteng. Mir Pangka. Pangka mbiyen lho. Oh, iya. Melune iya kan? Iya, iya. Iya. Ya. Ceritanya kayak gini ya. Anak wong wadon zaman gemien kan wong senenge Singkat, Bu, merantau. singkat. Ya. Arane Jayanti, anak wong wadon pelaku mengembara sing Cirebon parane ngetan. Lah pas nang Tonggoran kana, dia melihat masyarakatnya sedih nemen susah. Ya. Kurang mangan, ya pada gering-ring-ring, Ya. padahal sawah ombang ngapak-ngapak kayak kowe. Ya. Setelah diselidiki jebule cara irigasi ini ora apik Mas. Irigasi ini. Pengairane Oh, ora iya. apik lah terus si Jayanti mandek nang kono ngumpulna wong pinter-pinter oh ya. Iya. Singkat saja ya Mas ya. Iya, singkat. Barang ngumpulna wong pinter-pinter akhirnya oke sepakat nggawe irigasi. Lah barang gawe irigasi panene melimpah. Hebat nemen nganti wong-wong sing nang pinggire desa Tonggara nganti pada pindah nang Tonggara. Jadi Tonggara menjadi tempat Ya. tumpuan Oke, wong siap. nurupangan waktu kuwe. Ya, Oh. siap. Wong apa bae ditandur tukul sih Mas. Ya. Hmm. Berarti Lah, ya, nah, terus. terus barang kayak kue wong Tenggara apa Tonggarane dewek tersisi suwe-suwe karo pendatang. Ya. Lah akhirnya sering ribut, Ya. sering tukaran. Ya. Pada suatu hari kue wong Tonggara karo pendatang gelut ramen-men Mas. Ya. Lah wonge bingung. Jayanti ini bingung. Ki cara
carane kepribe endah masyarakat apa ngadu apa misah wong kiye ngono. Carane pribe ya terus lirak-lirik anak Wijati bolong ditabu monine tong ya kan Mas? Iya. Lotone wonge kumpul lho. Dalatane sing gelut dipisah. Iya. Saminggu maning ana wong gelut maning. Iya. Kaya kowe maning. Akhire Wijati kuwe tong maning tong. Endinge. Lah endinge Iya. bisane diarani tonggara. Iya. Soale angger ana gara-gara wong gelut ditaburi Tong. tong. Dadi desa Tonggara. Berarti angger ana tong berarti ana gara. Kuwe Mas. Apik kok ya desa kowe. Dongeng Tegal apik. Oke Bu, Iya. makasih. Nanti selanjutnya silakan Bu di anu dulu yang lain. Saya tanya ke Mbak Muhibah pernah krungu cerita kayak gitu apa ora? Makanya kita pertemukan untuk supaya biar bisa mempertemukan Mbak Asih sama Muhibah. Monggo, terima kasih Bu. Selanjutnya Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.